Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Emak. Beberapa waktu yang lalu, Emak pernah bikin video yang ngebahas tentang keakuratannya kalender Cina untuk mengetahui jenis kelamin bayi, di mana Emak mencoba menggunakannya pada anak pertama Emak yang prediksinya menurut kalender Cina adalah anak laki-laki, ternyata gagal karena yang lahir adalah anak perempuan. Walaupun yang dibahas dalam video tersebut adalah tentang keakuratannya, tapi di kolom komentar malah banyak yang nanya bagaimana cara menggunakannya. Nah, di video kali ini Emak bakal ngebahas bagaimana cara menggunakan kalender Cina untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Tapi ingat ya, sebelumnya ini cuma prediksi. Jadi jangan terlalu dianggap serius, karena kalau kita anggap serius tapi ternyata prediksinya salah, takutnya nanti kecewa. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel Emak dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Untuk mengetahui jenis kelamin bayi dengan menggunakan kalender Cina, parameter yang digunakan untuk dijadikan patokan adalah yang pertama, umur Emak. Untuk mengetahui jenis kelamin bayi dengan menggunakan kalender Cina, umur Emak di sini juga harus dihitung berdasarkan kalender Cina atau biasa disebut dengan tahun lunar. Nah, disinilah biasanya para emak bingung menentukan umur mereka. Untuk menghitung umur emak sesuai tahun lunar, bagi para emak yang lahir di bulan Maret sampai Desember itu caranya gampang banget. Tinggal ditambahkan 1 tahun. Contoh, emak Ani umurnya 25 tahun. Tinggal ditambahkan 1 tahun, jadi umur emak Ani sesuai tahun lunarnya adalah 26 tahun. Nah, sedangkan bagi emak yang lahir di bulan Januari atau Februari, karena Imlek biasanya jatuh pada bulan Januari dan bisa juga jatuh pada bulan Februari, maka para emak yang lahir di bulan Januari atau Februari harus tahu terlebih dahulu Imlek pada tahun emak lahir itu ada di bulan apa. Dan emak harus tahu emak lahir apakah sebelum Imlek atau sesudah Imlek. Di sini emak contohin 2 kasus. Emak Ella dan emak Rita sama-sama lahir di bulan Februari tahun 2000. Emak Ella lahir tanggal 1 Februari tahun 2000. Emak Rita lahir tanggal 7 Februari tahun 2000. Sedangkan Imlek pada tahun 2000 itu jatuh tanggal 5 Februari. Berarti emak Ella lahir sebelum Imlek, maka umur emak Ella ditambah 2 tahun untuk mendapatkan tahun lunarnya. Berarti 20 ditambah 2, jadi umur emak Ella adalah 22 tahun. Kasus berikutnya emak Rita lahir sesudah Imlek, maka umur emak Rita ditambahkan 1 tahun untuk mendapatkan tahun lunarnya. Berarti umur emak Rita 20 ditambah 1 sama dengan 21 tahun. Nah, sampai di sini ngerti ya bagaimana cara menghitung umur emak sesuai tahun lunarnya. Bagi para emak yang lahir di bulan Maret sampai Desember itu tinggal ditambahkan 1 tahun dari umur emak. Sedangkan bagi para emak yang lahir di bulan Januari atau Februari, maka para emak harus tahu dulu Imlek pada tahun emak lahir itu ada di bulan Januari atau Februari. Bagi para emak yang lahir sebelum Imlek, maka tinggal ditambahkan 2. Sedangkan para emak yang lahir sesudah Imlek berarti tinggal ditambahkan 1. Sedangkan untuk mengetahui Imlek ada di bulan berapa pada saat tahun emak lahir, tinggal cari aja di Google. Yang kedua adalah bulan terjadinya pembuahan. Untuk mengetahui jenis kelamin bayi dengan menggunakan kalender Cina, parameter yang dijadikan patokan kedua adalah bulan terjadinya pembuahan. Di mana di sini kebanyakan para emak itu menggunakan HPHT atau hari pertama terakhir haid. Tapi perlu diingat bahwa patokan yang digunakan di sini adalah bulan terjadinya pembuahan, di mana waktu pembuahan biasanya terjadi pada saat masa subur atau pada saat ovulasi.
Sedangkan ovulasi atau masa subur itu terjadi di 2 minggu setelah haid selesai. Yang mau tahu bagaimana caranya untuk menghitung masa subur, kalian bisa klik di link atas. Di sini emak contohin 2 kasus, emak Ella dan emak Rita. Emak Ella haid tanggal 1 Mei dan selesai tanggal 7 Mei. 2 minggu setelahnya berarti masa subur emak Ella. Berarti masa subur emak Ella masih di bulan Mei. Kasus berikutnya emak Rita, hari pertama haid tanggal 21 Mei, selesai tanggal 27 Mei. Berarti 2 minggu setelahnya masa subur emak Rita ada di bulan Juni. Nah, kalau sudah tahu umur emak sesuai tahun lunarnya dan bulan terjadinya pembuahan, sekarang tinggal kita cocokkan dengan kalender Cinanya. Ini dia kalender Cinanya, kalender yang digunakan orang Cina dulu untuk mengetahui jenis kelamin bayi sebelum adanya USG. Cara menggunakannya, ingat, yang jadi patokan adalah umur ibu yang sudah diubah ke tahun lunar dan bulan terjadinya pembuahan. Jadi belum tentu bisa dipakai HPHT hari pertama haid terakhir, karena kalau HPHT ada di akhir bulan, pembuahan bisa saja terjadi di bulan berikutnya. Langsung aja kita coba. Pertama-tama emak jelasin dulu. Di samping kiri yang emak tandain itu bulan terjadinya pembuahan, dan yang di atas itu umur ibu. Ingat, harus sesuai tahun lunar ya. Nah, sekarang kita coba dari kasus emak Ella dulu. Umur emak Ella 22 tahun, kita tarik turun sampai di bulan pembuahan, yaitu bulan Mei. Kita tarik ke samping sampai mentok di tahun emak Ella lahir. Berarti jenis kelaminnya bayi emak Ella adalah laki-laki. Sekarang kasus berikutnya emak Rita. Emak Rita umur 21 tahun. Kita tarik turun sampai di bulan terjadinya pembuahan, yaitu bulan Juni. Terus kita tarik bulannya ke samping sampai mentok di tahun emak Rita lahir. Berarti jenis kelaminnya bayi emak Rita adalah perempuan. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan kalender Cina kan? Cus langsung cek jenis kelamin bayi emak. Walaupun lahir di bulan dan tahun yang sama, terus HPHT juga di bulan yang sama, jenis kelamin bayi belum tentu sama. Sampai di sini dulu video emak. Semangat terus para emak, semangat!